Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah biiznillah ta'ala wa taufiqihi insyaallah fi hadzal yaum al-mubarak sanuwasilu darsana fi hirati kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi li mu'allifihi Saleh bin Abdillah bin Hamad al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah qad akhadna al-maqid as-saniya asyara wa kadzalika min maqid as-salis al-asyara wa insyaallah fi hadzal yaum sanuwasilu al-qira'ata fil maqid as-salisa asyara. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan majelis kita bersama kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi, dan kemarin kita sudah menyelesaikan maqid yang ke-12. Insyaallah hari ini kita masuk ke maqid yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-maqidus salisa asyara badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal muzaqarati bihi was-su'ali anhu. Simpul yang ke-13 yaitu mengerahkan segala daya dan upaya fi tahaffuzil ilmi dalam menjaga ilmu, dalam menghafal ilmu, dan bermuzakarah. Muzakarah itu mengingat-ingat ilmu serta bertanya tentang ilmu. Italaqihi anis suyukhi la yanfa'u bila hifzin lahu wa muzakaratin bihi wa su'alin anhu. Kenapa? Karena muzakarah, karena mengambil ilmu dari suyukh, dari para guru, la yanfa'u tidaklah bermanfaat kalau tanpa adanya menghafal. Dan juga tanpa adanya muzakarah ataupun tanpa adanya bertanya. Maksudnya kalau dia nggak paham, dia malu bertanya, maka ya nggak bermanfaat dia duduk bersama gurunya. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu bi kamalil iltifati ilaihi wa istighali bihi. Ya, karena ketiga hal ini yaitu menghafal, muzakarah, dan juga bertanya tentang ilmu, itulah yang nanti akan merealisasikan bentuk pengagungan ilmu di dalam hati seseorang. Bi kamalil iltifati ilaihi wa istighali anhu, dengan adanya perhatian yang sempurna terhadap ilmu, wastighali bihi, dan juga menyibukkan diri dengan ilmu. Fal hifzu khulwatun bin nafsi, maka menghafal itu adalah sebagai bentuk khulwah kita kepada diri kita sendiri, dengan jiwa kita. Wal muzakaratu julusun ilal qarin, dan muzakarah itu adalah sebagai bentuk duduk-duduk belajar bareng teman. Wasu'alu iqbalun alal ilmi, sementara bertanya itu sebagai bentuk perhatian kita terhadap ilmu. Alal alimi, perhatian kita terhadap guru. Al-alim itu. Walam yazalil al-ulama al-a'lam yahudduna ala al-hifzi wa ya'muruna bihi. Dan para ulama senantiasa mendorong dan menyeru untuk menghafal, memerintahkan para penuntut ilmu itu untuk menghafal. Sebagaimana
Sami itu Syekhana Ibnu Utsaimin, aku mendengar bahwasanya guru kami Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna aktsara minan tifaina bima qara'na. Kami menghafal sedikit dan membaca banyak. Banyak yang dihafal sedikit, yang dibaca lebih banyak. Akan tetapi kami lebih banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal daripada apa yang kami baca. Sampai sana kemarin ya? Ya. Lanjut lagi ya. Wabil muzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi. Dengan muzakarah, dengan murojaah, maka ilmu itu akan senantiasa hidup di dalam jiwa. Wayak wa ta'alluquhu biha, dan dia benar-benar melekat dengan kuat di jiwa seseorang. Wal muradu bil muzakarah, yang dimaksud dengan muzakarah adalah mudarasatul aqran, yaitu belajar bersama teman, murojaah bersama teman, saling nanya, saling ini. Contohnya Imran, apa yang dimaksud dengan isim jamak, apa yang dimaksud dengan isim mufrad, ya itu yang disebut dengan muzakarah. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Dan sebagaimana kita itu telah diperintahkan untuk ta'ahudul Qur'an, yaitu selalu murojaah Al-Qur'an. Ta'ahudul Qur'an maksudnya adalah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kebiasaan kita. Setiap hari itu ada waktu khusus untuk baca Al-Qur'an. Padahal Al-Quran itu adalah ilmu yang paling mudah. Ya kan? Dari sekian banyak ilmu, yang paling mudah itu adalah Al-Quran. Karena Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka sesungguhnya Al-Quran itu telah kami mudahkan. Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah saja itu diperintahkan untuk selalu dita'ahud, selalu dibiasakan agar Al-Quran itu benar-benar terikat kuat di hati seseorang. Lalu, bagaimana dengan ilmu-ilmu lain? Rawal Bukhari wa Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innama masalu sahibil Qur'an kama sali sahibil ibil al-mu'aqqalah. Sesungguhnya penghafal Al-Quran itu layaknya seperti pemilik unta jinak. Jika dia mengikatnya, maka in ahada alaiha amsakaha. Jika dia mengikatnya, maka unta itu tidak akan lari. Wa in atlaqaha zahabat, akan tetapi kalau dia tidak mengikat unta tersebut, maka unta itu akan pergi. Jadi sama Rasulullah, Al-Quran itu diibaratkan seperti unta. Kalau hewan ternak itu kita ikat, ditaruh di kandang yang bagus, maka dia akan tetap di sana. Tapi kalau hewan ternak itu dibiarin saja, ya pergi. Terutama unta. Ya, Al-Quran seperti itu. Ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk ta'ahud, mengikat Al-Quran tersebut dengan menjadikannya kebiasaan dibaca setiap hari, dimurojaah setiap hari. Agar apa? Agar Al-Quran itu enggak pergi. Kalau dihafal terus dilepaskan begitu saja, enggak dimurojaah, ya sudah. Hari ini hafal 1 lembar, besok ngapal lembar selanjutnya, yang kemarin sudah hilang. Kayak gitu terus. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi kitab At-Tamhid inda hadzal hadis. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau berkata dalam kitab beliau yang disebut dengan kitab At-Tamhid, ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, wa idza kana al-Qur'anu al-muyassaru lidzikri kal ibilil mu'aqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum.
Seandainya jika Al-Quran yang sudah dimudahkan saja itu diibaratkan seperti unta yang apabila diikat maka dia tetap di sana untanya, nggak akan pergi. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Al-Quran itu sudah mudah, tapi gampang hilang. Lah, terus ilmu lain yang nggak ada jaminan kemudahan dari Allah, kira-kira lebih gampang lagi hilangnya. Wa bisu'ali anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Maka dengan bertanya tentang ilmu, maka rahasia-rahasia ilmu itu akan tersingkap, akan terbuka. Khazain itu jamak dari khizanah, yang artinya lemari, tempat menyimpan ilmu. Fahusnul mas'alati nisful ilmi. Maka pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus itu separuh ilmu. Wasu'alat al-musannafah kama Saili Ahmad al-Marifiyah anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaatis su'al. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun, yang dikumpulkan dalam satu kitab, contohnya adalah permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, maka itu adalah bukti yang sangat jelas akan besarnya manfaat bertanya. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, setahu ana beliau itu nggak pernah ngarang kitab yang berkaitan dengan fikih beliau. Lalu di mana fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal itu dibangun? Dari pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun jadi satu kitab. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i beliau memang ngarang. Punya kitab Ar-Risalah dalam usul fikih. Punya kitab Al-Um dalam fikih. Bahkan beliau sampai 2 kali nulis kitab-kitab tersebut. Yaitu dalam masa beliau Qadim sama masa beliau Jadid. Tapi Imam Ahmad, setahu ana beliau belum ngarang kitab dalam fikih. Kalau dalam akidah ada. Usul sunnah punya beliau. Tapi dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya di mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal itu banyak perselisihan pendapat di antara mereka sendiri. Antara kadang riwayatnya ngomong A, kadang riwayatnya ngomong B. Sama. Ada Imam Lais, Imam Al-Auza'i. Kenapa kok mereka kan orang-orang yang pinter, yang cerdas, bahkan punya mazhab sendiri di zaman beliau. Tapi kenapa kok mazhab mereka itu sekarang itu seakan-akan hilang, nggak ada yang nerusin. Beda dengan mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sampai sekarang masih terkenal, masih ada yang mengamalkannya. Kenapa? Ya, karena muridnya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i itu semuanya semangat bertanya. Imam Syafi'i itu punya murid yang bernama Imam Rabi. Imam Rabi itu disebut sebagai Rawiyatus Syafi'iyah. Salah satu ulama yang meriwayatkan mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke Imam Syafi'i, semua pendapatnya Imam Syafi'i beliau catat, beliau tulis, dan beliau riwayatkan lagi. Sementara yang lain, semisal Imam Al-Auza'i, Imam Lais, itu muridnya nggak gitu. Sehingga akhirnya ya udah mazhab mereka hilang. Nggak ada yang nerusin. Mohon ya, insyaallah. Wa hadhil ma'ani salah satu lil ilmi bimanzilatil khursi lisyajari wa saqyihi wa tanmiyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Dan 3 hal ini
yaitu menghafal, muzakarah, dan bertanya. Di dalam menuntut ilmu itu diibaratkan seperti orang yang menanam pohon, menyiramnya, dan memeliharanya. Sehingga akhirnya pohon itu menjadi kuat dan juga melindungi pohon itu dari hama-hama dan penyakit. Falhibsu ghorsul ilmi. Menghafal itu sebagai bentuk menanam ilmu. Jadi orang menghafal itu ibarat orang nanam pohon. Nyemai benih. Lalu ditanam. Itu menghafal. Wal muzakaratu sakyuhu. Dan muzakarah, rajin murojaah bersama teman, itu ibaratnya menyirami ilmu. Agar ilmu itu bisa tumbuh subur. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang ilmu, maka itu sebagai bentuk pemeliharaan, sebagai bentuk bagaimana agar ilmu itu bisa berkembang dan bisa menjadi banyak. Karena tanmiyah itu dari kata nama yanmu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul karena apa? Karena pertanyaan. Ya kan? Al-Imam Al-Muzani, beliau punya Syarhus Sunnah lil Muzani. Karena apa? Karena pertanyaan. Orang nanya, dijawab. Jadilah kitab yang sampai sekarang dipelajari. Al-Imam Ibnu Taimiyah punya Majmu' Fatawa yang sampai sekarang diriwayatkan. Akidah Wasitiyah, hasil apa? Hasil pertanyaan. Akidah Tadmuriyah, hasil pertanyaan. Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab Ad-Da'wah Dawa, hasil apa? Hasil pertanyaan juga. Orang nanya, dijawab jadi kitab, Masya Allah. Maka bertanya itu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap ilmu dan sebagai bentuk agar ilmu itu bisa bertambah. Kita masuk ke Al-Maqid Ar-Rabi'a Asyara. Siapa yang baca? Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-maqidu ar-rabi'a asyara ikramu ahlul ilmi wa tawqiruhum inna fadlal ulama'i azimun wa mansibahum mansibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaikhu abun lirruhi kama annal walida abu lil jasadi fal i'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun wa istinbata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad bin Ali Udfuwiyyu faqala rahimahullah idh ta'allama al-insana min al-alimi wastafada minhul fawaidah fahuwa lahu abdun qala Allah ta'ala wa idh qala Musa li fatahu al-kahfi al-aya At-tis'in. as-sittin wa huwa yusa'u ibnu nunin wa lam yakun
mamlukan lahu wa innama kana mutalmizan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalika wa qad amara syar'u wa qad amara syar'u biri'ayati haqqil ulama'i ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Farawa Ahmadu fil musnadi Naam. an Ubadata ibnu Samiti radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Naam, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala al-maqidu rabi' asyara ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Simpul yang ke-14, memuliakan ahlul ilmi dan juga menghormati mereka. Inna fadlal ulama azimun. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu sangat besar. Wa mansibahum mansibun jalilun. Dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang sangat mulia. Li'annahum aba'u ruh. Kenapa? Karena para ulama itu adalah bapaknya ruh. Fasaykhu abun liruh kama anal walida abun lil jasad. Maka guru itu adalah bapaknya ruh, sebagaimana bapak kita di rumah itu adalah bapaknya jasad. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun. Maka mengakui keutamaan para guru, para pengajar, maka itu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Kenapa? Kenapa dikatakan bahwasanya ulama itu adalah abun liruh? Karena para ulama itu adalah mengajarkan ilmu syar'i, dan ilmu syar'i itu adalah makanannya ruh. Sebagaimana orang tua kita, bapak kita itu ngasih kita nafkah, ngasih kita makan untuk jasad kita. Makanya Al-Ustaz Ahmad Syafiq itu pernah mengatakan bahwasanya al-ubuwatu ubuwatan. Bahwasanya ayah, bapak itu ada dua. Ada yang disebut dengan ubuwatun diniyah, ada yang disebut dengan ubuwatun tiniyah. Apa itu ubuwatun diniyah? Yaitu seorang ayah dari jalur agama. Ubuwatun diniyatun, seorang ayah dari jalur agama. Maksudnya siapa? Yaitu orang-orang yang mengajari kita ilmu syar'i, maka sesungguhnya dia adalah ayah kita. Dan yang kedua, ubuwatun tiniyah. Ubuwatun tim, yaitu ayah atau bapak dari garis keturunan, dari garis darah, yaitu bapak kita yang ada di rumah, orang tua kita yang ada di rumah. Makanya orang tua ada dua, ada orang tua dari jalur agama yang mengajari kita ilmu agama, dan ada orang tua dari jalur keturunan, dari jalur darah.
Makanya kan ada para ulama itu yang Allah takdirkan mereka enggak menikah, atau Allah takdirkan mereka enggak punya anak. Ketika mereka ditanya, ya Syekh, bagaimana? Bukankah kan ada 3 hal yang orang itu kalau meninggal, ada 3 hal yang masih ngalir. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, sama waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang berdoa untuknya. Lalu bagaimana dengan antum kalau nggak punya anak? Maka beliau menjawab, ya, saya memang nggak punya anak dari garis keturunan saya, tapi saya punya anak dari ilmu-ilmu yang saya ajarkan. Dan terkadang itu jauh lebih bermanfaat daripada anak dari garis keturunan. Ya kan? Betapa banyak anak-anak ulama itu yang bandel. Ada. Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau itu salah satu ulama dengan bahasa yang sangat bagus. Bahkan beliau itu terkenal sebagai orang yang banyak memberikan mauizah, banyak memberikan nasihat dengan bahasa yang sangat bagus. Sehingga banyak orang yang masuk Islam, banyak orang yang bertobat gara-gara beliau. Ribuan manusia bertobat di tangan beliau, tapi anaknya bandel. Sampai beliau itu nulis sebuah risalah yang ditujukan untuk anaknya, agar anaknya mau tobat. Dan risalah itu diriwayatkan sampai sekarang. Anda lupa nama risalahnya, tapi itu sangat terkenal. Risalah yang berkaitan tentang bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya. Dan itu ditujukan untuk anaknya. Yang setahu anak, alhamdulillah, kalau nggak salah anaknya tobat. Meskipun sebelumnya bandel. Banyak. Ustadz anak di Al-Furqan, anaknya nggak lulus-lulus dari Al-Furqan. Bertahun-tahun di MTS terus. Baru masuk Ali itu kalau nggak salah tahun-tahun kemarin. Kenapa? Gara-gara bandel. Bahkan kebanyakan ustadz-ustadz itu nggak mau mendukin anaknya di pondoknya sendiri. Kenapa? Kalau di pondoknya sendiri, anaknya pasti bandel. Akhirnya dibawa ke pondok lain. Bahkan Al-Ustadz Ahmad Sabik itu rata-rata anaknya dibawa ke pondok yang jauh lebih sederhana daripada pondok Al-Furqan. Cuma ada beberapa saja yang pondoknya lumayan bagus. Tujuannya apa? Ya itu. Kenapa? Karena kalau di pondok saya, kata Ustadz Ahmad Sabik, kalau di pondok Al-Furqan anak saya maunya tinggal di rumah. Nggak mau di asrama. Kalau tinggal di rumah jadi masalah nanti. Bandel. Dan banyak juga ulama yang anak-anaknya nggak jadi ulama. Kenapa? Karena mereka tahu cacat bapaknya. Tahu bapaknya ngoroknya gimana, tahu bapaknya kalau di rumah tingkah lakunya gimana, sehingga akhirnya ilmu itu nggak masuk. Karena kurangnya pengagungan. Makanya seorang guru, terutama yang mengajarkan ilmu syar'i, dia itu adalah ibarat orang tua kita yang merawat ruh kita. Karena dia yang ngasih makanan ruh, yaitu ilmu syar'i. Sebagaimana orang tua kita yang ngasih kita makanan jasad. Wastanbata hadzal makna minal Qur'an Muhammad ibn Ali al-Uthfuwi. Dan Al-Imam Muhammad ibn Ali al-Uthfuwi itu istanbata hadzal makna, yaitu beliau istanbata itu kan mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an. Yaitu beliau berdalil, mana sih dalil dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya kita itu harus memuliakan guru kita, terutama guru ilmu syar'i. Faqala, maka beliau mengatakan, idza ta'alamal insanu minal alim wastafada minhul fawaid. Apabila seseorang itu belajar dari seorang alim, kemudian dia mengambil faedah dari alim tersebut, fahuwa lahu abdun, maka sesungguhnya yang belajar tersebut seakan-akan dia adalah budaknya gurunya. Dari mana? Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wa idh qala Musa li fatahu. Dan ketika Musa berkata kepada fatahu. Siapa yang dimaksud dengan fatah di situ? Yang dimaksud dengan fatah di situ adalah Yusa ibn Nun.
Walam yakun mamlukan lahu, dan Yusha ibn Nun itu bukan budaknya Musa. Wa inna makana multamitan lahu, akan tapi dia adalah orang yang belajar kepada Nabi Musa, bukan budaknya. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik, akan tetapi Allah menyebut Yusha ibn Nun dalam Al-Quran itu dengan fata. Apa itu arti fata? Fata itu adalah sebutan untuk budak. Karena Rasulullah sendiri kurang senang kalau ada orang yang memanggil budaknya dengan sebutan abdi, budakku. Maka dikasih sebutan yang lebih ringan, yaitu kata fatan. Maka arti fata itu biasanya digunakan untuk budak. Maka di sini Yusha ibn Nun itu sama Allah disebut fatanya Musa, budaknya Musa, padahal dia bukan budaknya Musa. Kenapa kok disebut sebagai budaknya Musa? Karena dia belajar dari Nabi Musa alaihi salam. Maksud budak di sini bukan berarti harus memenuhi semua permintaan gurunya ya. Seperti budak yang diperintah tanpa dibayar, tapi maksud budak di sini adalah dia harus benar-benar memuliakan gurunya, sebagaimana seorang budak itu memuliakan tuannya. Wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama, dan syariat telah memerintahkan untuk memperhatikan haknya ulama. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, wa tauqiran lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, wa i'zazan lahum, dan sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka para ulama. Farawa Ahmadu fil Musnad an Ubadah bin Samit. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab beliau, Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa min ummati, tidak termasuk dari golongan umatku, man lam yujilla kabirona, barang siapa orang yang tidak memuliakan orang tua, wa yarham shaghirona, dan tidak menyayangi yang muda, walam wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan dia tidak tahu haknya para ulama. Nggak ngerti dengan haknya para ulama. Dikatakan laisa minna, laisa min ummati, bukan termasuk golongannya umatnya Nabi Muhammad. Di sini menunjukkan betapa pentingnya memuliakan para ulama, para penuntut ilmu. Dan kenapa kok zaman sekarang banyak ulama tapi banyak juga yang nggak dapat ilmu? Ya, karena banyak yang kurang mengagungkan para ulama. Mereka tidak mengagungkan para ulama. Dan ingat, Khawarij, orang-orang Khawarij yang mereka punya penyimpangan, bagaimana cara mereka itu agar bisa menyesatkan para pemuda, yaitu dengan menjauhkan para pemuda dari ulama. Makanya jangan heran ya kalau di Timur Tengah itu ada beberapa dai itu yang dipenjarakan sama pemerintah. Kenapa? Karena sering menjelekkan ulama. Apa tujuan mereka? Agar para pemuda itu jauh dari para ulama, sehingga bisa disesatkan. Ketika jauh dari ulama berarti jauh dari ilmu, sehingga gampang disetir. Di Saudi itu ada beberapa yang dipenjarakan sama pemerintahnya. Kenapa? Karena sering jelekin ulama. Bahkan parahnya, ada salah satu dai-nya itu, dai su ya, dai jelek, sampai menghina para sahabat. Insya Allah. Sampai menghina para sahabat. Sehingga akhirnya sama pemerintah Saudi dipenjara.
Dan kalau orang-orang penuntut ilmu yang nggak paham, orang-orang awam yang nggak paham, loh ini kok Saudi memenjarakan ulama? Ini bukan ulama ini di penjara ini. Malah dia ini suka menjelek-jelekkan ulama. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma' ala tauqiril ulama wa ikramihim. Dan Al-Imam Ibnu Hazm telah menukil ijma' yaitu sepakat para ulama tentang wajibnya memuliakan para ulama dan wajibnya menghormati para ulama. Ijma'. Al-Imam Ibnu Hazm yang nukil. Padahal Al-Imam Ibnu Hazm itu termasuk orang yang syadid kalau berbicara. Wa faminal adabil lazim li syekh alal muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asl at-tawadu'u lahu. Dan termasuk adab yang harus senantiasa dipegang oleh seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, yang termasuk ke dalam pondasi ini yaitu pondasi mengagungkan ilmu adalah at-tawadu'u lahu, yaitu gimana dia itu merasa tawadu di hadapan gurunya. Bersikap tawadu di hadapan guru. Dan ini termasuk salah satu kunci orang itu bisa dapat ilmu. Kenapa? Kalau orang itu duduk di majelis tapi yang ada dalam hatinya adalah takabur, dia merasa lebih tinggi daripada gurunya, maka ilmu itu nggak akan masuk. Ibarat nuang air ke dalam gelas yang sudah penuh, ya percuma, tumpah. Makanya ketika dulu kita itu di pondok sama Ustadz Ahmad Sabik, itu selalu diajarkan gimana caranya ketika antum itu belajar ikhwan, ketika antum itu masuk kelas, antum itu paling bodoh. Jadi meskipun mungkin antum jauh lebih paham daripada guru antum, tapi antum tetap harus tawadu. Anggap saja antum belum tahu, supaya ilmu itu bisa masuk. Bahkan dulu pernah ada yang nanya sama Ustadz Ahmad Sabik, Ustadz, ada ikhwan itu yang ketika pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, dia murojaah hadis. Ada, memang pernah kejadian. Dan itu di kelas ana. Pelajaran nahwu bahasa Arab, dia murojaah hadis. Maka kata ustadznya kurang ajar, kata Ustadz Sabik. Keras sekali beliau mengatakan, antum kurang ajar, antum harus keluar dari kelas. Ngapain antum di kelas? Kenapa? Karena antum merasa sombong terhadap guru antum. Seakan-akan tuh antum mengatakan, Ustadz, guru pelajaran antum nggak penting. Yang penting itu pelajaran saya. Itu. Kenapa? Nggak tawadu terhadap gurunya. Memang ngapal hadis itu penting kan? Hadis itu adalah sumber utama ilmu. Al-Quran hadis. Murojaah hadis itu memang penting, tapi bukan tempatnya. Kita lagi belajar nahwu sekarang, maka hormati guru nahwu. Kita belajar nahwu, jangan murojaah hadis. Ya sama kayak ketika antara azan dan iqamah, baca Quran atau berdoa, ya berdoa lebih utama. Karena itu memang waktunya berdoa, waktunya mustajab untuk berdoa. Meskipun baca Quran itu adalah zikir paling utama, tapi nggak sesuai tempatnya. Wal iqbalu alaih, dan perhatian terhadap guru, memperhatikan guru. Wa adamul iltifati anhu, dan juga tidak menunjukkan sikap acuh kepadanya, menunjukkan sikap seakan-akan dia nggak butuh terhadap gurunya. Nah, ini salah satu penyakit. Kenapa banyak yang nggak dapat ilmu, padahal udah sering datang ke kajian kok ilmunya itu aja. Ya itu, tidak memperhatikan gurunya dan juga seakan-akan bersikap acuh sama gurunya. Datang ke kajian, nyender di tiang, Mas. Bawa kitab enggak, bawa catatan enggak. Gimana mau masuk ilmunya?
5 menit 10 menit tidur, terus hilang udah. Wa mura'atu adabil hadisi ma'ahu, dan memperhatikan adab berbicara yang baik tatkala bersama guru. Adabul ini. Adab. Adab. Mura'atu adabil hadis ma'ahu. Dibedakan. Beda antara kita bicara dengan ustadz, beda antara kita bicara dengan teman, beda ya bicara kita dengan istri di rumah. Wa idza haddatsa anhu azzamahu min ghairi huluwin. Dan jika kita itu sedang membicarakan guru kita, sedang membicarakan ustadz kita, maka kita mengagungkan ustadz kita min ghairi huluwin, tanpa berlebihan, tanpa hulu. Bal yunziluhu manzilatahu, tapi kita memberikan dia sesuai kedudukannya. Artinya nggak boleh jafa itu kita meremehkan ustadz kita, dan juga nggak boleh hulu, nggak boleh terlalu berlebihan dalam menyanjung ustadz kita, harus tengah-tengah. Sebagian orang kan ketika bahas gurunya gibahin gurunya. Walah ustadz ini kalau masuk kelas ngantuan ini dan sebagainya. Yang sebagian lagi terlalu mengagungkan gurunya sampai tingkatan gulu, bahkan sampai mengkultuskan gurunya. Dan lucunya ada orang yang mengatakan jangan taklid sama mazhab, tapi dia taklid sama gurunya. Ketika dibantah dalam suatu masalah, akhirnya dia ngotot dengan pendapat gurunya. Li'ala yashinahu min haitsu arada ay yamdahahu. Agar jangan sampai seorang penuntut ilmu itu menjatuhkan kemuliaan gurunya di saat dia sedang menyanjungnya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu. Dan hendaknya sebagai bentuk penghormatan kepada guru juga adalah berterima kasih kepadanya atas apa yang dia ajarkan, wa yad'u lahu, dan berdoa yang baik untuk guru. Wa yad'u lahu. Ingat ya, doa itu ada dua, ada doa lahu, ada doa alaih. Kalau doa lahu pakai lahu berarti artinya doa yang baik. Kalau alaihi berarti doa yang jelek. Wala yuzhirul istighna anhu. Dan dia tidak menampakkan sikap seakan-akan dia nggak butuh sama gurunya. Wala yu'zihi biqaulin aw fi'lin. Dan tidak mengganggu gurunya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu sallatun. Dan hendaknya dia itu bersikap lembut, bersikap santun ketika memberikan peringatan kepada gurunya tentang kesalahan gurunya tersebut. Jika memang gurunya itu melakukan kesalahan. Karena guru itu manusia. Kadang bisa salah, kadang bisa jatuh juga. Kalau di pondok itu biasanya ya, terkadang ustadz juga suka salah baca kitab, tapi kan bukan berarti harus ditegur di tempat gitu. Kadang juga selisih pendapat. Dulu ada ustadz yang kekeh dengan mazhab Hambali. Ya memang belajar di Saudi ya, Saudi mazhabnya Hambali pasti. Begitu datang ke Al-Furqan, ya benar-benar kuat Hambalinya. Bertemu dengan santri-santri Al-Furqan yang belajar fikihnya, fikih Syaukani. Fikihnya Syaukani itu nggak ada mazhabnya. Fikih Muqaranah. Jadi, karena beliau itu kan mujtahid mutlak. Jadi semua pendapat nanti
di ini. Baru ditarjih sama beliau. Sering selisih pendapat sama ustadznya yang dari Saudi, yang Hambali, Tulen. Ya, tapi kan bukan berarti harus menjatuhkan ustadz tersebut, bukan berarti harus menegurnya dengan bahasa yang kasar dan lain sebagainya. Bahkan Syekh Abdullah Al-Musili itu beliau memberikan peringatan kepada murid-muridnya ketika beliau daurah akidah wasitiyah, maka beliau mengatakan adab ketika kita bertanya kepada guru atau ketika kita tuh nggak satu pendapat dengan guru, maka kita mengatakan ya Syekh, kulna fi mas'alati kadza. Wahai Syekh, kita mengatakan, harus pakai bahasa kulna, kita mengatakan. Jangan mengatakan ya Syekh, kulta anifan. Syekh, tadi antum katakan. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kata Syekh Abdullah Al-Musili, seakan-akan antum itu menjadikan jarak antara antum dengan guru antum. Sehingga antum mengatakan, Syekh kulta. Engkau katakan. Tapi katakanlah kulna, kita katakan. Tadi yang kita bahas, yang kita katakan adalah gini. Tapi ada pendapat lain, ngomongnya gini. Jadi jangan sampai ada jarak. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajib idza azalatil alim wa huwa sittatu umur. Dan sekarang karena kita sedang membahas tentang kesalahan seorang guru, maka di sini pantas kita untuk menyebutkan beberapa kewajiban seorang murid ketika dia mengoreksi kekeliruan gurunya. Wa huwa sittatu umur, dan dia ada 6 perkara. Al-awalu at-tasabbutu fi suduri zalati minhu. Yang pertama adalah cek dan recheck. Tasabut itu mencari kepastian bahwasanya memang kesalahan tersebut datang dari gurunya. Jadi benar-benar dicek. Benar nggak sih kalau gurunya tuh ngomong hal demikian? Jadi nggak terbawa suasana dulu. Watasabbutu fi kauniha khotoan. Yang kedua, kalau memang benar ternyata gurunya mengatakan hal tersebut, maka kita harus cek dan recheck lagi yang dikatakan guru itu beneran salah apa enggak. Terkadang kita yang salah paham gitu kan. Atau ilmu kita yang enggak nyampe. Wa hadhihi wazifatul ulama ar-rasihina fayus'aluna anhu. Dan ini merupakan ranahnya para ulama memang. Ulama-ulama yang ilmunya sudah mutkin, sudah kuat, ya mereka memang ketika kita mengira perkataan mereka salah, maka kita harus benar-benar cek dan recheck, benar nggak sih yang beliau katakan itu salah. Wasalisu tarku tibaihi fiha. Dan yang ketiga, kalau memang salah, maka tidak boleh diikuti. Warabi iltimasul uzri lahu bi ta'wilin sa'ih. Dan yang keempat adalah mencari uzur. Kalau memang benar-benar salah, maka kita harus mencari uzur kepada guru tersebut kenapa kok bisa salah. Jadi bukan dicela, tapi dicari uzurnya. Dan ini azan ya. Yes. Al-khamisu badlun nushi lahu bilutfin wasirin wala bi'unfin wa tasyirin. Yaitu menasihati guru dengan santun, dengan lembut dan juga rahasia. La bi'unfin, tidak dengan keras dan juga tidak diumbar-umbar. Tasyir itu maksudnya diceritakan di sana, diceritakan di sini. Wasa disuhibzu janabihi,
fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Yang keenam adalah menjaga kehormatan guru sehingga akhirnya kemuliaan guru tersebut tidak jatuh di hatinya kaum muslimin. Insya Allah permasalahan ini, permasalahan bagaimana kita menyikapi kesalahan seorang ulama, seorang guru, itu disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yaitu sebuah kitab dengan judul menghilangkan celaan dari ulama-ulama dunia, ulama-ulama yang memang mereka berilmu. Dan salah satunya ini, mencari uzur. Makanya, kenapa kok ulama itu bisa salah? Terkadang karena dalil itu nggak nyampe kepada mereka. Bisa jadi. Atau dalilnya nyampe kepada mereka, tapi nggak sabit, nggak tetap dalil itu. Karena nyampe dengan jalan yang lemah. Bisa jadi. Yang ketiga, bisa jadi karena beda cara memahami dalilnya. Banyak kemungkinan kenapa kok bisa salah, kenapa kok bisa berbeda. Contoh, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tinggal di daerah Kufah, daerah metropolitan. Jarang ada hadis yang nyampe ke daerah Kufah. Karena sedikit sahabat yang tinggal di situ. Sementara Imam Malik tinggal di Madinah, tempatnya para sahabat, tempatnya hadis diriwayatkan, sehingga banyak dalil nyampe ke Imam Malik. Kenapa kok Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan kias? Karena sedikitnya dalil. Ada dalil nyampe, terkadang dalil itu sahih, tapi ditolak sama Imam Abu Hanifah. Kenapa kok ditolak? Karena pas nyampe ke Imam Abu Hanifah, jalannya nggak sahih. Meskipun pas sampai ke Imam Malik, sahih. Mohon insyaallah itu dia materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.